Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada guru-guru hebat di Indonesia, salam kenal. Saya Putri Aulia Diah Pratiwi. Berikut ini adalah video diseminasi di Damba P4 TK IPA Angkatan 8 yang telah saya ikuti, yaitu kelas suhu dan kalor. Selamat menyaksikan. Apa sih sebenarnya diklat ini tuh diselenggarakan oleh P4TK, yaitu Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan IPA. Salah satu programnya yang dilakukan yaitu Didamba. Didamba ini singkatannya gitu ya, singkatan dari Diklat Daring Masif dan Terbuka. Sebenarnya masih banyak diklat-diklat yang lain seperti diklat laboran dan juga diklat ketua laboratorium. Ditujukannya untuk siapa? Ditujukannya untuk pendidik dan tenaga kependidikan gitu, baik itu fisika, kimia maupun biologi dengan jenjang dari SD, SMP, SMA dan SMK. Ini dari link ini Bapak Ibu bisa masuk ke link p4tk IPA kemdikbud.go.id. Di sini semuanya tentang informasi gitu ya, informasi pelatihan, informasi apapun ada di sini. Nah, di bagian info diklat, di info diklat ini setiap pemberitahuan pelaksanaan diklat itu selalu diinfokan. Kelas yang tersedia itu ada beberapa kelas, dari mulai SD sampai yang umum. Kita lihat yang SMA-nya saja ya. Di kelas SMA Fisika itu ada materi terkait suhu kalor, lalu software tracker, dan yang satu lagi adalah fluida. Lalu setiap peserta diberikan username dan password. Ini untuk masuk ke kelasnya. Di dalam kelasnya itu sendiri ada berbagai materi, seperti contoh di konsep suhu dan kalor. Di konsep suhu kalor, seperti saya tadi bicarakan, bahwa di setiap sesi ada Vicon Zoom gitu ya. Ini pelatihnya membimbing kita terkait tentang konsep suhu dan kalor. Ada materinya dan juga ada tugas-tugasnya. Lalu di yang selanjutnya, untuk mekanisme menjaga kestabilan suhu tubuh, di diklat ini tidak hanya sebuah materi saja gitu, tapi peserta disuruh untuk mempraktekkan. Prakteknya sangat sederhana, mungkin sudah familiar seperti cara mengukur suhu tubuh dengan menggunakan termometer, lalu ada beda tidak antara suhu tubuh wanita dengan pria, itu ya. Lalu di yang terakhir, bagian pemuaian. Di bagian pemuaian ini juga disuruh praktikum tentang pemuaian zat cair dan pemuaian zat padat. Tentang bagaimana cara mengukur suhu tubuh. Ketika badan ini ditempel atau dikompres dengan air dingin dibandingkan dengan dikompres dengan air hangat. Oh, ternyata ketika sesudah dikompres gitu ya, lalu diukur suhu tubuhnya dengan termometer yang dikompres dengan air dingin atau es gitu ya, justru dia menunjukkan suhu tubuhnya yang meningkat, bukannya malah turun gitu, tapi malah meningkat dibandingkan dengan dikompres dengan menggunakan air panas atau air hangat gitu ya. Ternyata dia justru malah lebih turun. Nah, ini seharusnya menggunakan labu seperti ini yang ada di laboratorium gitu ya, tapi karena tidak ada, digantinya dengan menggunakan botol. Botol yang ada di rumah gitu, botol bekas minuman dibersihkan, lalu diisi dua jenis, yang satu diisi dengan minyak, lalu yang satunya lagi diisi dengan air gitu. Airnya boleh dikasih warna agar terlihat ketika dipanaskan, nanti airnya ini apakah memuai atau tidak. Ternyata ketika dipanaskan gitu, minyak ini lebih cepat untuk memuai, buktinya dari ketika kenaikan minyaknya di pipanya atau di sedotannya ini lebih tinggi dibandingkan kenaikan dari air itu sendiri. Apakah memuainya juga berbeda atau tidak? Dilihat dari jarum Muschenbroek ini bergerak naik. Oke. Nah, itu adalah beberapa sharing gitu terkait tentang pelatihan yang sudah saya lakukan. Nanti di bulan depan ada pelatihan lagi, yaitu diklat Didamba lagi untuk angkatan ke-9. Monggo untuk Bapak Ibu guru hebat boleh ikut
pelatihan ini karena lumayan gitu ya, sertifikatnya juga lumayan dan yang paling penting adalah ilmunya.